Sahabat GPIB, jumpa lagi dalam program Morning Call edisi 28 Januari 2026 dengan saya Pendeta Adistia Ernel Raintung, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong, Pospelkes Bubung Merege Punti Tapau, dan Pospelkes Alfa Omega Sarawak. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Namun sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali dibangunkan dari istirahat kami. Kami akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, seluruh aktivitas kami. Namun sebelum kami menjalani segala sesuatunya, terlebih dahulu ya Tuhan, kami akan menyapa Engkau melalui firman yang akan kami sama-sama renungkan. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti seluruh kehendak-Mu melalui firman ini. Dan firman ini juga dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 sampai dengan kelima yang menyatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, mungkin kita pernah melihat ada orang yang hidupnya jujur, berusaha untuk melakukan kebenaran, tapi ternyata jalan hidupnya dipenuhi oleh kesulitan dan beban-beban hidup yang lain. Tapi di satu sisi kita juga melihat ada orang yang licik, orang yang tidak jujur. Justru mereka hidupnya jauh lebih maju. Kita melihat ada begitu banyak kehebatan yang bisa ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak jujur. Mungkin kita dalam hati bertanya, Tuhan, apakah Engkau melihat semua ini? Pertanyaan tersebut bukanlah tanda iman yang lemah, karena pertanyaan tersebut juga keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Habakuk. Habakuk pada saat itu hidup pada masa-masa yang sulit, di mana masa-masa itu ada banyak kejahatan yang merajalela, ada banyak ketidakadilan yang ditunjukkan oleh banyak orang, sehingga hukum tidak bisa ditegakkan lagi. Lalu di tengah-tengah kehidupan yang sangat-sangat berantakan pada saat itu, ia pun juga berseru kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia juga memohon akan jawaban dari Tuhan. Tapi di sini yang mengejutkan, ternyata Tuhan tidak langsung mengubah keadaan pada saat itu. Penderitaan justru tetap terjadi. Tapi di balik penderitaan itu, Tuhan memberikan satu pegangan hidup yang penting, yaitu orang benar akan selalu hidup oleh percayanya. Sahabat GPIB, firman Tuhan ini atau jawaban Tuhan ini kepada Habakuk bukanlah sebuah janji bahwa orang benar tidak akan pernah mengalami kesulitan. Tapi justru jawaban Tuhan pada saat ini merupakan jaminan bahwa mereka yang hidup benar, mereka punya kehidupan yang berada di dalam tangan Tuhan.
Tuhan sedang menunjukkan perbedaan antara dua jalan hidup. Yang pertama, Tuhan berkata ada orang yang membusungkan dada. Ini adalah orang yang sombong, orang yang mengandalkan kekuatan bahkan kepintarannya sendiri. Orang yang merasa mampu melakukan dan melewati segala sesuatunya. Mungkin mereka terlihat tampak berhasil, tapi sebenarnya hati mereka tidak ditunjukkan kepada Tuhan. Hidup mereka nggak akan pernah tenang, karena hawa nafsu akan selalu menguasai hati dan hidup mereka. Mereka akan selalu merasa kekurangan. Mereka mau terus merasa lebih. Mereka mau melakukan berbagai hal apapun termasuk kecurangan. Demi apa yang mereka inginkan dapat mereka capai. Tapi perbandingan yang kedua, Tuhan berbicara tentang orang yang benar. Orang benar bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Tapi orang yang benar adalah orang yang memilih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Percaya di sini bukan percaya hanya di dalam pikiran, tapi mereka juga setia. Bahkan mereka tetap mau bertahan, serta mau berjalan bersama Tuhan, meskipun mereka belum melihat hasilnya. Sahabat GPIB, disinilah kita belajar tentang suatu kebenaran yang penting, yaitu Tuhan tidak pernah buta terhadap kejahatan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap orang yang setia. Mungkin kita melihat bahwa mereka yang hidupnya penuh dengan kejahatan, mereka penuh dengan keberhasilan. Tapi itu bukan akhir dari cerita kehidupan mereka. Sementara orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki akhir cerita hidup yang sungguh-sungguh membuat mereka akan mengalami sebuah sukacita. Dari sini kita diajak untuk bertanya dalam hidup kita sendiri. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan jalan yang Tuhan inginkan? Apakah jalan kesombongan yang terlihat cepat yang kita pilih, atau sudah jalan iman, jalan penuh kesetiaan yang mungkin lambat tetapi pasti, dan ini mau kita ambil. Oleh karena itu sahabat GPIB, dari firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita diajak yang pertama, mari kita tetap hidup benar meskipun kita belum melihat hasilnya. Kesetiaan kita mungkin tidak langsung dihargai oleh manusia. Kesetiaan kita mungkin tidak terlihat oleh banyak orang-orang di sekitar kita. Tapi percayalah bahwa kesetiaan yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak akan pernah luput dari hadapan dan perhatian Tuhan. Yang kedua, jangan pernah membiarkan kesombongan dan ketamakan menguasai hati. Apapun yang dibangun tanpa Tuhan akan selalu rapuh, akan selalu memberikan rasa tidak damai dalam hidup kita. Kita harus mengingat kembali, kesombongan dan ketamakan adalah awal mula dari kehancuran hidup kita. Mari kita hidup dalam kerendahan hati, bukan dalam ketinggian hati. Mari kita hidup dalam rasa akan bersyukur, bukan dalam kesombongan. Karena apapun yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, sahabat GPIB, mari kita terus belajar menunggu Tuhan dengan iman yang setia. Menunggu bukan berarti menyerah. Menunggu bukan berarti kita kalah. Tetapi menunggu adalah sebuah proses hidup
di mana di dalamnya kita selalu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja pada waktu yang terbaik. Oleh karena itu, sahabat GPIB dimanapun kita berada dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Habakuk mengingatkan kita hari ini bahwa siapapun kita, pada akhirnya kita akan menerima keadilan Tuhan. Maka hiduplah bukan dengan ketakutan, maka jangan hidup dengan iri hati, tetapi dengan iman yang teguh, iman yang setia kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam surga, terima kasih kalau di pagi hari ini, sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, kembali kami boleh diingatkan oleh firman. Firman yang membuat kami selalu percaya dan setia kepadamu. Firman yang selalu mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan firman yang juga mengajak kami untuk tidak memiliki kesombongan, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika selama ini mungkin hidup kami masih jauh dari hadapan-Mu. Tapi kami mohon, ubahlah kami ya Tuhan, sentuh hati kami, agar kami bisa menunjukkan hidup yang benar, hidup yang selalu menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Kami akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik di tempat kerja kami, baik di sekolah, di tempat pendidikan kami, bahkan di tempat pelayanan kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu lindungi kami, Engkau mampukan kami, buatlah kami mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Biarkanlah kami bekerja dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan. Buatlah kami bekerja untuk juga bisa menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kami temui. Kami mohon Tuhan, lindungi dan mampukanlah kami selalu. Dan kami juga mohon Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini, Engkau juga selalu menuntun kami, bahkan memberkati setiap kehidupan yang kami jalani. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian Morning Call untuk edisi 28 Januari 2026. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.